Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Abidatul Isti'anah selaku dosen pengampu materi PAI SMA dan teman-teman yang selalu ceria. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi PAI SMA. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa modern 1800 sampai sekarang. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Nurita Wahyuni dan Putri Alivia Kholidah. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai 6 hal. Yang pertama, pengertian modernisme dalam Islam. Yang kedua, perkembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, dan politik pada masa modern. Kemudian yang ketiga, faktor munculnya pembaharuan dalam Islam. Yang keempat, tokoh pembaharu dunia Islam pada abad modern. Yang kelima, perilaku yang mencerminkan keteladanan sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Dan yang terakhir, hikmah sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Menuju pembahasan yang pertama, yaitu kami akan membahas mengenai pengertian modernisme dalam Islam. Istilah modern itu berasal dari kata Latin modernus, yang artinya baru saja atau just now. Nah, pengertian modern itu mengacu bukan hanya kepada zaman atau kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan, dan zaman modern. Akan tetapi, yang lebih penting mengacu kepada cara berpikir dan bertindak, itu peradaban modern itu ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi atau cara berpikir yang rasional dan teknikalisasi atau cara bertindak yang teknikal. Tumbuhnya sains dan teknologi modern itu diikuti oleh berbagai inovasi di segenap bidang kehidupan. Berbicara modern itu selalu berkaitan dengan masalah ruang dan waktu. Sesuatu bisa saja dikatakan modern di tempat tertentu, namun belum tentu di tempat lain. Begitu pula sesuatu bisa dikatakan modern untuk waktu yang akan datang. Dan begitu seterusnya, selalu membutuhkan sesuatu yang baru dari tradisi-tradisi yang lama. Istilah modern itu mempunyai makna yang relatif. Nah, dalam dunia Islam, istilah modern dikenal dengan kata tajdid, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan pembaharuan. Dalam konteks pemikiran modern dalam Islam, merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai membuat arus perubahan tersebut. Titik tekan pemikiran modern dalam khazanah Islam atau pembaruan yang mengandung istilah gerakan dan reformasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan orisinalitas Al-Quran dan hadis itu baik dalam interpretasi tekstual maupun kontekstual. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami atau melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, dan politik pada masa modern. Pemikiran dan pergerakan yang dipelopori oleh Afghani ini disebut pan-islamisme, yang dalam pengertian luas berarti solidaritas antara seluruh umat muslim di dunia internasional.
Selain Afghani, terdapat 2 orang ahli pikir Arab lainnya yang telah mempengaruhi hampir semua pemikiran politik Islam pada masa berikutnya. 2 pemikir itu adalah Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 dan Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935. Perkembangan Islam pada masa modern itu mengalami perkembangan yang signifikan, diantaranya pada bidang akidah, ilmu pengetahuan, dan politik. Yang pertama, bidang akidah. Salah satu pelopornya dalam dunia Islam adalah aliran yang bernama Wahhabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Tokohnya yaitu Muhammad Abdul Wahab. Pemikiran yang dikemukakannya adalah upaya untuk memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah tercampur aduk oleh ajaran-ajaran torekot yang sejak abad ke-13 tersebar meluas di dunia Islam. Kemudian selanjutnya bidang ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia untuk menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasionalitas atau akal dan iman. Ayat-ayat Al-Quran banyak memberi tempat yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Islam pun menganjurkan agar manusia jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Karena apa? Karena berapapun ilmu dan pengetahuan yang dimiliki itu masih belum cukup untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di dunia ini. Terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan atau menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya atau dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian yang ketiga, bidang politik. Ide politik yang pertama itu muncul yaitu Pan-Islamisme atau Persatuan Islam Sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahhabiyah dan Sanusiyah. Kemudian setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897. Kemudian poin yang ketiga, faktornya tumbuhnya gerakan pembaharuan Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal, imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Imperialisme dan kolonialisme Barat itu terjadi akibat disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam yang jauh sebelum kehancuran peradaban Islam pada pertengahan abad ke-13 Masehi, yaitu ketika munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Imperialisme bangsa Barat itu berdampak luas kepada hampir seluruh negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Sedangkan negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Kemudian adanya kontak dunia Barat. Sejak abad 16 Masehi, Barat mengalami suatu babak sejarahnya yang baru, yaitu masa modern dengan lahirnya para pemikir modern yang menyuarakan kemajuan ilmu pengetahuan dan berhasil menumbangkan kekuasaan gereja atau agama. Karena keberhasilannya inilah dicapai peradaban Barat yang hingga kini masih mendominasi dunia. Sementara itu, dunia Islam yang pada waktu itu sedang berada dalam kemundurannya karena interaksinya dengan
anarkisme di barat mulai menyadari pentingnya kemajuan dan mengilhami mereka untuk memikirkan bagaimana kembali memajukan Islam sebagaimana yang telah mereka capai di masa sebelumnya, sehingga lahirlah para pemikir Islam seperti At-Tahtawi dan Muhammad Abduh di Mesir, Muhammad Ali Pasha di Turki, dan Syed Ahmad Khan di India. Kemudian faktor internal, yang pertama kemunduran pemikiran Islam. Kemunduran pemikiran Islam terjadi setelah ditutupnya pintu ijtihad. Karena pertikaian yang terjadi antara sesama umat Islam dalam masalah khilafiyah dengan pembatasan madhab fikih pada imam yang 4 saja. Yang pertama madhab Maliki, kemudian yang kedua madhab Syafi'i, yang ketiga madhab Hanafi, dan yang terakhir madhab Hambali. Sementara itu, bidang teologi didominasi oleh pemikiran Asy'ariyah dan bidang tasawuf itu didominasi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, bercampurnya ajaran Islam dengan unsur lainnya. Selain kemunduran pemikiran Islam, yang menjadi latar belakang lahirnya pemikiran modern dalam Islam adalah bercampurnya agama Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Pada masa sebelum abad ke-19 Masehi, umat Islam banyak yang tidak mengenal agamanya dengan baik, sehingga banyak unsur di luar Islam dianggap sebagai agama. Maka tercampurlah agama Islam dengan unsur-unsur asing yang terwujud dalam bid'ah, khurafat, dan tahayul. Muhammad Abduh yang dilanjutkan dengan muridnya Muhammad Rashid Ridho dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia adalah para pemikir pembaharuan Islam yang penuh perhatian terhadap pemberantasan tahayul, bid'ah, dan khurafat di kalangan umat Islam. Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa faktor eksternal adalah yang paling utama, sedangkan faktor internal telah ada sebelum masa modern Islam yang telah lebih dahulu melatar belakangi lahirnya pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Karena pemikiran modern dalam Islam itu tidak lain adalah kelanjutan pemikiran pembaharuan yang telah ada sebelumnya atau pemikiran pembaharuan pada masa klasik. Pembahasan selanjutnya adalah tokoh-tokoh pembaharu dunia Islam masa modern. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di Uyainah, Arab Saudi pada tahun 1703 Masehi. Dialah pencetus aliran Wahabiyah yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembaharuan di abad ke-19 di Arab. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19. Antara lain, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian taklid kepada ulama itu tidak dibenarkan. Kemudian pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Kemudian yang kedua adalah Syekh Waliullah, lahir di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi, berjasa bagi bidang ilmu pengetahuan. Ketika itu, ia melihat orang di India membaca Al-Quran dengan tidak mengerti isinya. Kemudian pada tahun 1758 Masehi, ia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia, sehingga orang India bisa mengetahui isinya. Kemudian Muhammad Ali Pasha, lahir di Kawalah, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Ia memprioritaskan kemajuan pada bidang ekonomi dan militer. Kemudian, ia juga berinisiatif untuk mendirikan sekolah modern dengan merombak kurikulum dan beberapa mata pelajaran, menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan zaman, serta relevan dan selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, sehingga nantinya tidak jauh tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Kemudian Al-Tahtawi yang lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahtah, Mesir dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Adapun pokok-pokok pemikirannya yang pertama dalam bidang agama. Ia menghendaki agar para ulama selalu mengikuti perkembangan dunia modern dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan modern dan pintu ijtihad tetap terbuka. Pada bidang pendidikan, ia melakukan pembagian jenjang pendidikan, mengutarakan perlunya pendidikan dan pendidikan itu diperuntukkan bagi semua golongan. Dalam bidang ijtihad dan sains modern, ia meyakinkan dan menekankan kepada kaum muslimin dan para ulama
agar menerima dan merasakan betapa pentingnya serta manfaatnya sains modern sebagaimana telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh orang Barat. Kemudian Jamaluddin Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Adapun pokok-pokok pikiran dari Jamaluddin Afghani sebagai berikut. Yang pertama adalah kemunduran umat Islam itu tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemudian untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan dapat dipahami dengan akal serta kebebasan. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Maka pan-islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam itu harus dihidupkan kembali. Kemudian Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Adapun pokok-pokok pembaharuan pemikiran Muhammad Abduh sebagai berikut. Yang pertama adalah purifikasi atau bisa disebut dengan pemurnian akidah, kemudian reformasi pendidikan, kemudian pembelaan Islam, kemudian reformulasi atau pintu ijtihad tetap terbuka. Selanjutnya adalah Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1865 Masehi di Al-Qalamun, Suriah. Adapun pokok-pokok pikiran Rashid Ridho sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam itu harus ditumbuhkan. Kemudian akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Yang terakhir, umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemudian ada Sayyid Ahmad Khan yang lahir di Delhi pada tahun 1817 Masehi. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam itu sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam itu disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Kemudian sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis, dan ia menentang taklid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemudian ada tokoh pembaharu yaitu Sultan Mahmud II yang lahir pada tahun 1785 Masehi. Ia melakukan gerakan pembaruan dalam dunia Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, kemudian memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga pendidikan madrasah, kemudian mendirikan sekolah maktabi ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan maktabi ulumi edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Pembahasan selanjutnya adalah perilaku penghayatan akan sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama adalah menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian menjadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif. Kemudian memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan. Kemudian mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Pembahasannya terakhir adalah hikmah dan manfaat mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama adalah mengambil hikmah dari kisah atau peristiwa yang dialami umat manusia di masa lalu. Kemudian, berbagai pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan kita dalam mengambil sikap. Kemudian yang ketiga adalah dalam sejarah dikemukakan pula problem sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Semuanya itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran ketika menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Kemudian mendorong umat Islam untuk selalu berjuang di jalan Allah. Kemudian sebagai motivasi diri untuk membangun masa depan dengan pijakan-pijakan yang telah ada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir adalah pembaharuan akan memberikan manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.